Jadi aku itu kerja di rumah sakit ini sampai ke ruang Dahlia. Kenceng. Demi Allah, lillahi ta'ala nih aku nggak bohong ya. Kemarin itu mas banyak banget mas gangguannya mas, kita lagi cerita-cerita gini banyak banget mas gangguannya. Kesan kalian dari replay itu memang ya beberapa udah nge-explore GH juga ya waktu kemarin. Seperti yang ada kakek-kakek di Ini gue energinya gue. Lo bibir cok terlalu maju. Kayak apa ya? Salam. Suka, ya itu yang aku bilang tadi. Jadi suka nyambungkan sama logika aja gitu. Ini aku cerita dikit nih ya. Jadi aku itu kerja di rumah sakit dulu sebelum jadi streamer di UGD. Sama dong. Udah siapa? Oh, Mas Anggi. Anggi. Iya. Kerja di rumah sakit, Mas? Iya. Bagian apa, Mas? Saya di staf IT-nya. Oh, kalau aku di IGD 8 tahun, sisanya di ruang operasi. Jadi itu tahun 2009 apa 2010, Ler. Jadi ketika itu aku disuruh ngantar pasien malam, pasien dengan sesak nafas kan, antar ke ruang penyakit dalam. Itu baru masuk kerja kan, antar pasien ke ruang penyakit dalam. Di ruang penyakit dalam dari antar pasiennya kebetulan oksigen habis. Aku tuh kayak karyawan baru lah, tenaga medis baru kan, jadi aku dikerjain habis-habisan sama kakak-kakak senior di situ. Senior. Di ospek. Di ospek habis. Dek, Emang kayak gitu ya? nggak tahu ya, karena Bukan dikerjain, Ler. Biasanya Iya. dikerjain, ya. biasa anak baru kan. Terus? Oksigen habis, ambilkan carikan oksigen. Ya udah, aku ke ICU. Kak dari ruang Dahlia minta pinjam oksigen. Oh nggak bisa, harus ada ini katanya. Kayak note gitu bahwa di ruang Dahlia minta persetujuan, minta surat, minta kertas lah kecil, bahwa kita minjam gitu. Oke, aku dari ruang ICU ke ruang Dahlia lagi. Tiba di ruang Dahlia, Kak dari ruang ICU minta surat kecil nih untuk pinjam. Oke, dikasih surat, Ler, kertas. Ruang Dahlia pinjam surat untuk pinjam oksigen lah. Aku pergi lagi ke ruang ICU. Udah berapa kali tuh? Baru 2 kali ya. Pulang baliknya ya. Pas tiba ruang ICU, orang ICU nggak terima, apa nih kertasnya seperti ini nih, yang rapi dong, pakai kertas yang benar kata dia. Aku pergi lagi ke ruang Dahlia. Tiba di ruang Dahlia, dikasih lagi kertas. Oke, Kertas yang lebih rapi. lebih rapi. Aku abis itu ke ruang ICU lagi, Ler. Tiba ruang ICU, aku dorong oksigen. Dah dikasih nih. Sampai ke ruang Dahlia. Karena capek tuh, Ler, badanku, Ler. Dek, nggak ada ini nih kunci Inggris buat ganti kepala oksigen. Anjing, aku bilang. Capek mas, sumpah mas, aku capek kali. Tabung oksigen yang gede. Iya, Tabung oksigen itu yang kita gede. kan udah dorong tuh kan. Iya, Habis itu Jaraknya jauh banget tuh, men. jauh lah, Ler. Jauh, lumayan Terus? jauh. Jadi aku ke ruang UGD lagi, Ler. Aku ke depan lagi, ke depan rumah sakit UGD kan jauh kan. Ruang rumah sakit aku ambil kunci, terus aku ke ruang Dahlia lagi, ganti oksigen, dorong oksigen lagi. Di situ kita udah betul-betul capek sama emosi. Aku pulanglah dari ruang Dahlia mau ke ruang UGD. Di sebelah kiri itu ada tong air besar yang bukan yang warna oranye yang merek penguin tuh nggak, tapi dia yang ya inilah tempat air besar yang lama lah. Toren gitu, toren. Oren, tapi udah tua zaman-zaman dulu kan. Sampai itu di sebelah masjid musola itu aku ngeliat ada sesosok berbentuk kayak Bigfoot, tau gak sih Bigfoot? Bigfoot gede. Gede, hitam, besar. Dia kayak gini, Ler. Suaranya seperti ini kira-kira. Gitu, Ler. Kenceng. Demi Allah, lillahi ta'ala nih aku gak bohong ya. Aku kalau ada cerita horor pasti aku cerita seperti ini. Aku masih ngumpat dalam hati kan sepanjang jalan tuh kan. Apa sih orang nih gini. Pas aku digituin, aku
aku lihat ke kiri kan, dalam hati tuh aku langsung ngomong gini aja, nggak dalam hati, anjing lah kau, aku bilang gitu. Mau kau hantu, mau kau jin, mau kau setan, mati anjing sama kau, aku bilang kayak gitu kan. Habis itu jalan aku kan kayak setengah sadar gitu loh, aku ngumpat gitu kan. Aku ngomong, itu tadi apa ya? Aku bilang, mungkin bayangan biasa. Aku kan suka gitu kan, mikir ke logika kan. Ya udah, dinas malam kedua besoknya, giliran kakak seniorku yang antar pasien ke ruang Dahlia, lewat lorong rumah sakit itu lagi. Ceritanya, aku di UGD, kakak itu pulang, lari dia, Ketakutan gitu. ketakutan. Namanya Kak Yuniar, masih hidup orang. Kenapa kak? Dek, kakak diikutin sama orang hitam tinggi besar katanya, berbaju. Wih, aku langsung, kak, aku bilang, aku langsung inilah biasa, demi Allah kak, aku bilang, semalam aku habis ngantar pasien di ruang Dahlia, aku bilang, aku ditegur sama dia, aku bilang, aku nggak mau cerita, aku kira itu mungkin bayangan biasa aja, aku bilang. Wah, habis itu nggak tahu lah itu apa ya. Ada yang bilang, aku cerita sama orang pintar katanya itu genderuwo atau apalah. Menurut Mas Anggi itu kira-kira apa, Mas? Wah, nggak tahu ya, mesti lihat. Ya itu Karena kan penampakannya beda-beda. Sekilas sih aku ngelihatnya itu badannya besar, berbulu seperti Bigfoot lah kira-kira. Karena kan kalau yang kayak gitu ya bisa ngebentukin apa aja gitu kan. Oh iya, tergantung. Jadi Itu jelas banget apa bayangan sih? Jelas. Tapi tempat itu memang gelap, Ler. Cuman karena adalah tempias-tempias cahaya yang bikin kita tuh, Kayak bulu nih gitu. Jadi ada beberapa cerita dari teman-temanku, mereka itu ada juga melihat penampakan. Aku cocokologi aja ya. Jadi ketika mereka lagi marah, emosional, sama mereka capek. Iya. Mungkin bisa jadi Betul. kayak Betul. gitu. Jadi itu kayak gampang loh mereka kayak memperlihatkan wujud mereka ketika kita dalam kondisi capek dan lelah. Terus Bener. kita emosi juga. kita lagi marah bisa gampang. Seperti itu. Oh, mungkin dialah tuh udah Mas. Oke. Gimana nih Mas Raden, apa kabar Mas? Baik, sehat. Gila, udah lama nggak diskortan nih. Udah jadi tuh Mas gaming roomnya. Belum, ini kamar yang kemarin masih aman. Tapi pedangnya masih aja tadi pajang Mas. Halo Mas Raden, salam kenal Mas. Salam kenal, Mas. Salam kenal Mas Raden. Salam kenal Mas. Salam kenal Mas Raden. Ya halo Mas Eko. Mas Adi, salam kenal. Ya broku. Salam kenal Aura. Jadi minggu kemarin itu Mas banyak banget Mas gangguannya Mas. Kita lagi cerita-cerita gini banyak banget Mas gangguannya Mas. Si Awat kena penampakan. Sempet nonton kan, ada yang ngirimin klip tuh waktu itu. Katanya begini, ini ada podcastan nih. Klipnya si Eri katanya dapat gangguan kan dari ketuk berapa kali, 7 kali atau 6 kali gitu. Iya. Gue sempet nontonin podcastan kalian dari replay. Itu memang ya beberapa aku ngerasa aneh, memang aneh. Sumber suaranya berasal dari sudut yang memang nggak kelihatan tapi aneh. Ketukan itu kalau memang paranormal activity nggak mungkin nggak mungkin cuma sekali 2 kali di saat satu dimensi. Itu memang sudah bergesekan. Ini sebelumnya mohon maaf ya, ini cuma pengetahuan gua. Jadi jangan terlalu percayalah dengan keyakinan masing-masing. Nah, yang gua amati di situ 6 kali itu adalah hal yang spektakuler menurut gua. Betul. Karena energi yang dibutuhkan mungkin gede banget, dan gua sempet ada satu kelebatan gitu waktu di replay, ada sempet satu kelebatan tapi gua nggak tahu nih dari apa perwujudannya apa tuh, gua nggak tahu. Dan sempet ada nge-explore GH juga ya waktu kemarin. Iya. Ya itu aku juga sempat lihat kakek, ada kakek-kakek dari
Jadi kalau kulihat di video tersebut sebelum masuk ke kolam renang itu kan, kolam renang ke taman tengah, kan aku nggak tahu ya tempat itu belum pernah lihat. Itu kan pas mau buka pintu itu ada kakek-kakek nembus ke pintu kaca. Kakek-kakek tapi larinya jongkok. Jadi semacam jongkok. Lari habis itu ke bener kata Mas Anggi. Jadi Iya. di bebatuan yang di seberang. Nah, Yang setelah kolam renang tuh kamera- nenek-neneknya ya. Iya, setelah kamera dibalik, diputerin ke batu lagi, aku baru lihat ada nenek-nenek. Nah, itu pun aku bilang jarang. Ada Iya. satu tempat yang dihuni oleh dua jenis yang kita bisa sebut Kayak pasangan gitu ya? Iya, itu jarang sekali. Gitu. Dan ingat case-nya Cornet waktu gua sempet podcast sama kalian juga kan itu waktu kapan lalu, itu sebetulnya aku bilang kenapa masih sempat ada gangguan-gangguan dan lain sebagainya, maybe dari Cornetnya sendiri. Iya. Nah, harus dari dia sendiri. Aku kan pernah ngomong kalau kau memang mau menghilangkan gangguan tersebut, ya kau harus yakin akan diri kau sendiri dulu. Dan ingat, satu tempat yang dihuni itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar kau itu apa ya istilahnya minta izin. Terlepas kita nggak tahu yang menghuni situ duluan kita atau duluan makhluk lain. Nun sewu dulu ya Mas ya. Ya benar, jangan saya minimal ya dengan cara apapun lah kita minta izin tuh, dengan cara apapun, dengan budaya apapun, yang penting niatnya kita menghormati yang lebih dulu tinggal di situ. Iya. Ya sepintas yang kemarin sih aku cuman beberapa potong doang ngelihatnya gitu. Nah ini kok kebetulan kok podcast ini kok jadi konten yang enak nih ini ya kan, buat ngeliat ada yang berani gini gitu, ada Mas Anggi yang nge-react juga kan kemarin sempet buset nih. Tapi salut sama Mas Anggi ini, salut. Jadi jujur aku lihat bukan aku memuji Mas, tapi memang aku melihatnya Mas Anggi ini, kalau aku dari segi aura Mas Anggi ya, jadi unik, auranya unik. Mas Anggi itu punya dua lapis apa ya, dua lapis energi lah kita bilang. Entah itu Mas Anggi ngerasa atau enggak, tapi aku lihatnya seperti itu. Ya kalau positif sih alhamdulillah ya Mas ya. Kemarin ada sempat lihat ini nggak Mas Raden di rumah Mas Anggi yang ada yang ngerangkak gini Mas. Nah kemarin Mas Anggi sempat ngeliatin depan ya Mas Anggi, depannya Mas Anggi persis ya. Iya diginiin kan aku tunjukin gitu. Enggak yang di jendela, yang Oh iya betul yang ditunjukin itu. Ya, aku lihat di situ. Yang ngintip ya. Yang aku bilang ini kan, pengen nggak bisa ini nih, kameranya pendek gitu kan, kabelnya pas digituin ada yang ngintip. Itu ada korden kan, ada korden. Iya, betul. Set 2 mage guys ya. Kalau gue energinya apa nih gue? Lo bibir cok, terlalu maju. Energi gue apa Mas Raden? Energi negatif. Negatif gue. Enggak serius, energi gue apaan? Lu nanyain pertanyaan 3 kali 4 kali, bingung aku. Energinya pijit. Bibir lu bikin lu negatif, Wak. Mending disumbingin. Anjing. Dan itu tuh kejadian yang ngetok-ngetok di Mas Raden. Ya. Sampai di tembok nih, jadi kayak ini ruangan, kamarnya Kido. Sampai di tembok tuh gitu. Sering banget. Sampai ada ditampakin ya, Ruben ditampakin. Banyak lah Mas. Kalau dari sumber dari penyebab tersebut, gue belum tahu gitu loh. Itu suara kok aneh dan aktivitasnya itu cukup intens gitu loh. Iya sering. Tapi untuk yang penyebab suaranya apa, gue belum ada tahu sekali. Dari video. Dia sampai kayak orang lagi ngumpul aja berani gitu loh. Iya. Kemarin kan ya karena itu juga ya. Iya rame. Kejadian kemarin tuh. What? Gitu ya? Iya bisa dibilang kuat sih kalau sampai apa ya bersenggolan dengan benda padat itu. Iya.
Keluar Kan lagi. nggak bisa nyentuh kan sebenarnya Bang. Nggak Nggak bisa nyentuh gitu. Kalau udah bisa ngegerakin barang aja, nah itu udah luar biasa. Asmodeus itu. Asmodeus. Ya kayak itu ya Mas Raden di ruangannya Mas Mimin, anak kecil kan tuh. Mas Raden, aku boleh minta di scan nggak Mas? Soalnya, Sekian. iya soalnya kakekku tuh dulu banyak melihara kayak kodam-kodam gitu Mas. Jadi sempat dia itu dulu punya mandau Dayak, sama satu lagi tuh yang bikin yang meresahkan keluarga kita itu tongkat ular warna hitam. Itu suka pindah-pindah Mas, malam suka ngetok-ngetok sampai dipotong itu tongkat, saking meresahkan. Ya. Nah makanya aku penasaran nih, kira-kira kakekku ini ada nurunin ke aku nggak waktu aku lagi lahir, dikasih gitu, bagaimana? Ya harusnya bersyukur aja Mas. Alhamdulillah tidak ada. Antap. Alhamdulillah tidak ada. Tapi aku ada pengecualian ya. Tapi Masnya ini ada satu lubang di pundak sebelah kanan, dan hati-hati Mas jangan kompral, aku ingetin di tempat-tempat yang memang nggak aman ya. Pundak sebelah kanan. Kenapa itu Ya. Mas? Visualnya nggak kelihatan gitu loh. Kalau visual ini. Tapi ini hitam loh Mas. Serius? Sering Ini dibekam itu mah ya. Enggak, ini Nggak, serius. Bukan Oh, mepet bukan ya. pundak ya. Dalam artian dari apa? Gimana jelasinnya ya? Jadi kalau misalkan ini tuh energi di sini tuh bisa masuk apa aja gitu kan. Oh, Kalau misalkan kita lagi istilahnya lagi kotor lah gitu kan, lagi kotor atau misalkan kayak gimana, lagi dingin gitu kan, ke tempat yang kayak gimana, terus Mas Mimin sendiri ngobrolnya kayak anak-anak tadi tuh, sinilah Oh, datang iya. aja kalau nggak Kompral percaya ya? gitu kan, gitu. Ini ada men. Gila itu Ada hitam juga banget kok sih ya. itu bro. Hitam pekat itu anjing. Wah, sama Ler. Ada, Ler. Oh jadi gitu ya, ada lubang itu yang gampang masuk apa aja gitu Mas ya? Bisa dibilang gitu ya. Bukan gampang masuk tapi berpotensi bisa masuk.